Halo kabar bahan, bagaimana kabar kalian? Sudah berteman lama, tapi nggak berjadian. Sini belajar sama saya. Kembali lagi dengan saya, biar berbicara tentang percintaan dan percangcutan rasanya kurang lengkap jika tidak membahas film ini. Ya, film apa lagi kalau bukan film Bagi Dua yang dirilis pada tahun 2018. Pastinya film ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, apalagi yang pecinta film. Kali ini Mimin alias PR akan menceritakan dengan sudut pandang yang berbeda. Film yang dibintangi oleh Tigersoft, Disha Patani, dan Manoj Bajpayee dalam peran utamanya. Serta disutradarai oleh Ahmad Khan, menyajikan alur cerita yang bergenre laga dengan dibumbui percintaan. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung aja. Di awal, kita diperlihatkan tangan seorang wanita membuang sesuatu keluar jendela mobil, dan ada dua orang mengendarai mobil berwarna hitam sedang mengikutinya. Kemudian, kedua orang itu mengenakan topeng dan mendekati wanita dengan membawa senjata. Wanita itu bernama Neha. Ini parasnya. Neha yang sedang mengantarkan putrinya ke sekolah, tiba-tiba orang bertopeng itu menghantamnya dari luar mobil. Neha mencoba melawannya, tapi apa daya. Dia hanya seorang wanita. Atas kejadian itu, Neha harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. 2 bulan setelah kejadian, Neha terlihat mendatangi tempat ibadah untuk berdoa agar mendapat petunjuk darinya. Wajah Neha tampak murung karena kehilangan seorang putri. Kemudian, dia ditanya oleh seseorang tentang dirinya yang tak terlihat beberapa bulan lalu. Neha pun angkat bicara. Sebenarnya, dirinya butuh pertolongan. Namun ia pesimis dan mengatakan tidak ada yang bisa membantunya. Lalu seseorang menanggapi, "Jangan putus asa, pasti ada jalan keluar." Pada adegan ini, kita diperlihatkan 3 orang yang terlempar dari dalam rumah dan menjebol pintu jendela pada rumah itu. Kemudian, keluar sosok pria bertubuh kekar dan gagah berani. Dia adalah Roni. Inilah rarainya. Maaf, biasanya orang kekar-kekar begitu anunya kecil ya? Ya nggak sih? Oke, lanjut. Sebagai anggota militer, melakukan tindakan brutal semaunya sendiri ini merupakan pelanggaran hak asasi. Akibat dari tindakan itu, dia dijatuhi hukuman oleh Kolonel Rajit untuk berlari sejauh 5 km ke tempat pelatihan. मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है। आपके 25 किलोमीटर का मार्च खत्म हो जाना चाहिए। And your time starts now. Take off. जय हिंद सर। अभी तो अपने हम बंदूक लेकर भी पत्थर खाते हैं और करे कैसे? नहीं रोनी, 989-223-583. लड़की की बातों में मत आ। तानी क्या चाहती है? Singkat cerita, kita diperlihatkan Neha sedang menemui mantan kekasihnya. Kita bisa memperhatikan Neha mengalami depresi berat. Dilihat dari raut wajahnya dan kebiasaan melongok seperti orang linglung. Mungkin karena nggak bisa ngempet masalahnya sendiri. Anjir ngempet. Akhirnya, wanita tersebut menceritakan kejadian penculikan terhadap mantannya. Dirinya bercerita dari awal berangkat mengantar putrinya ke sekolah hingga sampai terjadinya penculikan. Yay! Come on, take it. Hi. Neha memohon pertolongan kepada mantannya untuk membantu memecahkan permasalahan ini dengan penuh harapan agar anaknya bisa kembali dalam pelukan. Untuk melancarkan aksinya dalam penyelidikan kasus, dia datang ke tempat penyewaan mobil dan bertemu dengan seseorang bernama Usman. Inilah rarainya. Usman bekerja sebagai penyedia layanan penyewaan mobil. Dia terkesan orang yang biasa saja, tapi ternyata, jangan tanya. Nanti kalian akan tahu, kalau sekarang Mimin ceritakan rasanya mungkin akan hambar dan terlalu banyak. Usman sangat antusias saat ia memberikan kartu nama, ternyata dirinya aparat negara. Di sini hubungan mereka berlangsung secara baik.
हुआ कैसे आना हुआ? पर्सनल काम से। पर्सनल काम। मैं भी इधर पर्सनल काम से ही आया था 15 साल पहले। फिर मेरे को ये रशियन कटलेट मिल गई। नहीं ऐसा निकल गया। छोटू, मुझे इस पोटे की खामोशी में टॉप लेवल का सुर सुनाई दे रहा। Roni mulai mencari jejak kasus, dimulai dengan mendatangi kantor polisi Goa bersama Neha. Di sana dia bertemu dengan salah satu polisi bernama Kutai. Lalu ia bertanya mengenai perkembangan kasus penculikan itu. Anehnya, Kutai menginginkan kasusnya segera ditutup dan menganggap kasus ini sia-sia karena tidak ada barang bukti yang cukup untuk menyelesaikan kasusnya. Seketika Roni ingin membaca berkas kasusnya, justru Kutai mengambil secara paksa. Atas perlakuan itu, Roni merasa ada yang tidak beres dengan kasus ini. Tiba-tiba, Kutai mendekat duduk di dekat Neha dan menyenggol lutut Neha. Melihat hal serupa, Roni seketika marah dengan perkataan tak sopan dari Kutai. Roni pun langsung berdiri dan memukul polisi itu tepat pada bagian mukanya. Anjir, ngeri sampai giginya rompol. Tindakan itu mengakibatkan terjadinya baku hantam antara polisi dengan seorang perwira. Pada akhirnya, Neha menghentikan kekacauan tersebut. Roni pun ditahan dan dihukum. Esok harinya, Roni menyelidiki ke sekolah si Ria dan menanyakan kepada kepala sekolah tentang Ria. Tetapi anehnya kepala sekolah tidak tahu menahu tentang seseorang anak yang bernama Ria. Bahkan Ria tidak terdaftar di sekolah. Roni pun mencoba menanyakan ke salah satu rumah di depan sekolah dan mengecek CCTV yang berada di depan rumah tersebut. Tetapi Roni tidak mendapat izin dari penjaga. मेरी वजह से ये सब हुआ कल। रिया की स्कूल गया था, प्रिंसिपल कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनकी स्कूल में। और नाम क्लियर रखना चाहते हैं इस केस से, बट आई डोंट ब्लेम हर। कोई भी ये करता। शेखर का क्या कहना है इसके बारे में? मेरा हाल देखकर उसने अपने सारे जज्बातों को दबा दिया है। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है। Di sini kita diperlihatkan adik sepupunya Neha yang bernama Sani, Ikirara ini. Dilihat dari tingkahnya, tentu bukan orang yang baik, melainkan pecandu. Roni diam-diam memperhatikan Sani. Roni pun masuk kembali ke rumah dan menemui Neha untuk menanyakan tentang Sani. Neha mengatakan bahwa dia adik kesayangan Sekar, suaminya. Kemudian Roni meminta nomor telepon dan alamatnya hanya untuk mengawasinya. Esok harinya, Roni datang ke tempat pernikahan teman lamanya. Di sana, ia tidak sengaja menemukan tanda pengenal polisi yang terjatuh. Dengan tanda pengenal itu, dirinya mendatangi rumah yang berada di depan sekolah Ria. Karena dengan tanda pengenal itu, dirinya bisa masuk dengan alasan melakukan pengecekan CCTV atas peristiwa penculikan Ria. Saat melakukan pengecekan CCTV, beberapa filenya sudah dia amankan. हाँ सर, एक दिन पुलिस आई थी तो बॉस ने हम लोगों को जल्दी घर भेज दिया। Lalu Roni melihat ulang rekaman sebelum kejadian. Terlihat seseorang berjaket hitam dengan mengendarai mobil hitam, ternyata itu Sani. Lalu Roni menyuruh penjaga untuk mendapatkan filenya dengan memberikan uang sebagai imbalannya. जी बिल्कुल सर, जरूर। Sekarang berpindah di kantor polisi Goa. Di sini kita diperlihatkan sosok seorang berambut panjang, bak jamet versi India. Ini Rara ini. Dia bernama Loh Sing Hul atau biasa disingkat dengan LST. Dia sosok yang dipercaya oleh Pak Dik. Di sini kita diperlihatkan sosok seorang Usman merupakan penyeludup narkoboy. Hal itu diketahui oleh Roni. Roni mencoba untuk mengikuti, tapi Roni kehilangan jejak Usman. Roni pun langsung mendatangi Usman di bengkelnya. Usman terkejut pertemuannya dengan dua orang Rusia, itu diketahui oleh Roni. Kemudian Roni menanyakan Sani terhadapnya. Usman mengatakan bahwa Sani dari Goa. Dirinya banyak menjual narkoboy padanya. Sembari mengatakan itu, ia menunjukkan pistolnya dan mengatakan jika kamu salah langkah, ini yang akan bicara. Permasalahan ini memanas dengan terbitnya koran yang memberikan informasi hilangnya anak yang bernama Ria. Bahkan surat kabar tersebut sampai dibaca oleh ayah Ria. Sekar pura-pura terkejut atas berita hilangnya Ria.
Ia memberi pengakuan bahwa mereka belum mempunyai anak. Bahkan ia mengarang cerita dengan mengatakan Neha mengalami depresi berat. Atas kejadian penculikan tersebut, ia juga mengatakan Neha mengalami PTSD, pasca gangguan stres traumatis. Roni semakin tidak percaya ketika ia mendapat rekaman CCTV atas kejadian tersebut. Ia tidak melihat ada sosok Ria di dalam mobil. Lalu Roni menemui Neha. Dia mengatakan tidak ada kejadian penculikan di sekolah. Tidak ada anak yang bernama Ria. Semua cerita itu hanya imajinasimu atas gangguan PTSD yang kamu alami. Neha semakin depresi karena sudah tidak ada lagi yang mempercayai. Bahkan mantannya sendiri sudah tidak percaya. Akibat depresi, Neha pun melakukan aksi lompat. Bak Spiderman, ya kali dia hanya wanita biasa tanpa kekuatan super. Akhirnya ia mati karena aksi konyolnya itu. Get